mengambil saham, strategi, komposisi, dan hasil dari trading yang saya lakukan. Nah, di sini kita punya tujuan tersendiri, yaitu tujuan itu untuk mempelajari cara menganalisis saham secara langsung, baik melalui analisis fundamental maupun teknikal. Lalu di sini juga diharapkan investor dapat melatih kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data, memahami pergerakan pasar, serta mengenali berbagai risiko yang muncul dalam trading saham ini. Nah, dalam kegiatan taktik pasar modal ini, saya memilih beberapa saham dari berbagai sektor analisis dan diklasifikasi dalam portofolio. Ada 4. Yang pertama ada Pertamina Gas Negara, Jasa Marga, PT Adi Sarana Armada, dan PT Desa Muda Indonesia. Nah, di sini kenapa saya mengambil emiten ini? Yang pertama di sini dijelaskan dari PT Perusahaan Gas Negara. Sektor ini penting dalam permintaan gas secara relatif dengan stabil. Lalu memiliki jaringan distribusi gas yang besar di Indonesia juga. Dan poin terakhir, potensi pertumbuhan dari ekspansi infrastruktur gas dan pemilihan dari industri sendiri. Lalu ada Jasa Marga, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan tol terbesar di Indonesia adalah Jasa Marga. Lalu di sini memiliki prospek jangka panjang yang seiring pertumbuhan infrastruktur dan mobilitas masyarakat, dan potensi peningkatan pendapatan dari proyek tol baru dan kebijakan dari pemerintah sendiri. Yang ketiga ada ASA atau PT Adi Sarana Armada. Di sini dijelaskan bahwa PT ASA ini adalah ekosistem transport dan logistik yang dimana kalau misalkan kita tahu itu ada ekspedisi antar aja, itu juga dari ASA. Lalu di poin selanjutnya ada Samudra Indonesia atau SMDR, perusahaan logistik dan pelayaran yang sedang bertumbuh dengan kinerja yang kuat, mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas perdagangan dan ekspor impor. Di sini pas pelakuan trading itu ada beberapa kesimpulan dari ASA sendiri, yaitu garisnya naik paling tinggi sekitar 2,23%, lalu outperform jauh di atas IHSG dan sahamnya perbandingan lain dengan saham-saham yang sebelumnya. Lalu momentumnya kuat, kandidat terbaik dari 3 minggu terakhir ini. Lalu ada Jasa Marga, yaitu garisnya naik di awal lalu menurun bertahap. Jadi selama di awal itu dia naik, tapi makin kelamaan dia makin turun. Nah, tapi masih di area sekitar 4-6%. Lalu yang kesimpulan terakhir, momentum ini melemah tapi nggak terlalu buruk gitu. Jadi dia menurun tapi sama sekali nggak anjlok. Lalu ada Pegas, garisnya berada di area negatif sekitar negatif 2,2%, tidak mengikuti area SG dan tidak ada tanda perbalikan yang kuat. Jadi sahamnya cukup melemah. Lalu ada SMDR, garis performanya paling buruk sekitar negatif 4% sampai negatif 6%. Trennya turun, stabil, tanda distribusi, dan resiko tinggi untuk trading yang pendek. Nah, di sini ada ringkasan eksekutif dari analis saham. Yang pertama itu dari ASA, tampil sebagai saham terkuat dengan tren kenaikan konsisten dan performa jauh mengungguli IHSG. Saham ini menjadi kandidat terbaik untuk peluang trading saham dalam 1 minggu ke depan. Terus ada Jasa Marga, menunjukkan performa moderat sempat naik signifikan, namun ini melemah. Masih bisa dipertimbangkan dengan catatan menunggu sinyal. Jadi kayak kalau Jasa Marga ini masih bisa pertimbangkan untuk kita saham ke depannya. Lalu ada Pegas, berada pada kondisi kurang baik, bergerak di bawah IHSG dan tidak menunjukkan tanda penguatan dalam jangka pendek. Yang terakhir ada SMDR, menjadi saham melemah, bergerak dalam tren turun stabil dan berisiko tinggi untuk trading jangka pendek. Dapat disimpulkan, dalam perbandingan 4 saham di IHSG terlihat bahwa masing-masing saham menunjukkan kekuatan yang berbeda terhadap indeks pergerakan IHSG sendiri, cenderung sideways sehingga fokus terutama berada pada saham yang mampu outperform dan menguat meski indeks tidak bergerak signifikan. Ini ada beberapa, sebenarnya bukan alasan beli emiten tersebut, tapi lebih ke kayak hasil dari tradingnya. Itu dari Pegas sendiri, trennya bergerak dengan area negatif, tidak ada sinyal kuat untuk kembalikan. Lalu kategorinya kurang bagus, tidak direkomendasikan untuk 3 minggu kemarin kita melakukan trading saham. Lalu ada Jasa Marga, sempat naik cukup tinggi, namun mulai melemah secara bertahap, masih berada pada kinerja positif dibandingkan IHSG, perlu menunggu konfirmasi referral dan kategorinya moderat. Selanjutnya. Lalu ada ASA, menunjukkan kinerja paling kuat sekitar 23%, dan di sini grafiknya bergerak naik stabil dan konsisten, outperformnya jauh di atas IHSG dan sahamnya lainnya. Jadi dipastikan ASA ini saham paling baik dibandingkan 3 yang tadi. Lalu ada SMDR yang terburuk, performanya paling rendah dan trennya turun stabil tanpa reward, kategorinya sangat cuek. Hindari untuk trading sementara.
Oke, dapat disimpulkan bahwa dari 4 saham dianalisis, ASA adalah pilihan yang terbaik karena menunjukkan momentum yang kuat dan stabil. Jasa Marga dapat dipertimbangkan, tapi membutuhkan konfirmasi penguatan dan PSMDR tidak direkomendasikan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Satya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Satya Pramana, nomor presensi 23. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan berdasarkan hasil analisa yang tadi kamu analisis, kamu menyebutkan bahwa emiten ASSA itu menjadi pilihan terbaik karena menunjukkan momentum yang kuat. Nah, pertanyaannya, apakah momentum kuat itu bisa berlanjut ke 1 tahun ke depan atau kita harus melihat kondisi-kondisi lain? Oke, baik Satya, terima kasih pertanyaannya. Untuk dari ASN sendiri itu mungkin sekarang sangat baik, tapi untuk 1 tahun ke depan itu kita tetap harus memantau tersendiri seperti kayak konsisten atau enggaknya naik turunnya itu. Jadi kalau rekomendasi tahun ke depan itu kembali lagi gimana keadaan dari saham sendiri. Kamu jawab? Jawab, terima kasih. Baik. Tirta. Perkenalkan, nama saya Tirta dari absen 26. Tadi kan waktu mau memilih jasa marga itu kan masih dapat dipertimbangkan, tapi kan juga butuh konfirmasi apa. Waktu awal kamu beli itu apa kondisinya cukup baik dan juga alasan kamu memilih jasa marga sendiri itu kenapa? Karena kan beberapa kali praktek ini kan benar pakainya jasa marga terus ya. Oh iya. Oke, untuk bisa melihat sendiri itu kan seperti dijelaskan tadi bahwa di awal-awal itu dia ada titik tertinggi, tapi makin lama dia makin melemah, ya kan? Nah itu adalah alasan kenapa awalnya saham Jasa Marga sendiri. Terus untuk alasan kenapa Jasa Marga lagi yang diambil itu karena saya pikir Jasa Marga itu kan tol terbesar di Indonesia ya. Jadi ibaratnya penguat ekonomi juga yang saya pikir bakal stabil ke depannya, ternyata malah turun perlahan. Thank you. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Risman, absen 20. Jadi nanya Gina, tadi kan kamu memaparkan 4 emiten tuh. Nah, aku mau tahu alasan kamu tuh mengapa memaparkan 4 emiten tersebut kepada teman-teman secara alasannya secara keseluruhan. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih Risma. Di sini kenapa 4 emiten ini? Karena awalnya secara fundamental ini 4 emiten ini sama-sama kuat kecuali dari SMDR, karena di SMDR ini kan dia baru ya. Nah, cuman setelah dipertimbangkan lagi, kenapa nggak dicoba? Awalnya gitu. Cuma ternyata di SMDR sendiri ini dia yang paling maju. Terus juga ini kan sektornya berbeda-beda, ada energi, infrastruktur, logistik juga. Jadi emang intinya kayak nge-compare dulu awalnya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.